Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elvianti Mobani, saya mahasiswi STT Aras Tamar, Prodi Pak semester 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan kembali pemahaman saya dari buku yang saya baca, yaitu yang berjudul Buku Filsafat Ilmu dan Logika, penulis I Gusti Bagus Rai Utama MA. Halaman yang saya baca, halaman 68 sampai dengan halaman yang ke-70. Melihat rambut. Sudah? Bagian yang pertama yaitu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah cara atau upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu adalah proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori atau generalisasi. Sedangkan pengetahuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Ada beberapa syarat untuk membedakan ilmu dan pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Praji Atsmodiro, ilmu harus mempunyai objek terminologi. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atsmodiro, ilmu harus mempunyai objek, terminologi, metodologi, filosofi, objek, dan teori yang khas. Dan yang kedua yaitu Profesor Dr. Hadari Nawawi, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti harus bersifat universal. Sumber-sumber pengetahuan manusia sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, cara berpikir deduktif. Yang keempat, cara berpikir induktif. Dan yang kelima yaitu berpikir ilmiah. Dan bagian yang kedua yaitu bahasa. Keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa maka tidak akan terjadi komunikasi yang ilmiah, yang merupakan sarana komunikasi yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Dan yang bagian yang selanjutnya yaitu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika pertama kali muncul pada filsaf Cicero abad yang pertama sebelum Masehi, tetapi masih dalam arti yaitu seni berdebat. Dan pada permulaan abad ketiga, Alexander Aphrodiseus adalah orang pertama yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam logika. Macam-macam logika yang pertama yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Dan yang kedua yaitu logika ilmiah memperluas, yaitu mempertajam pikiran serta akal budi. Dengan adanya logika ilmiah, akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, teliti, mudah, dan aman. Cara-cara berpikir logis dalam rangka mendapatkan pengetahuan baru yang benar. Yang pertama yaitu induksi. Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dan bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Penalaran ini diawali dengan kenyataan-kenyataan bersifat khusus dan terbatas, lalu diakhiri dengan kenyataan umum. Dan yang kedua yaitu deduksi. Deduksi merupakan cara berpikir dari kenyataan yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus. Dan yang ketiga yaitu analogi. Analogi adalah cara berpikir yang membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya, serta menyimpulkan
serta penyimpulannya dilakukan secara tidak langsung, tetapi dicari suatu media atau penghubung yang mempunyai persamaan dan keserupaan yang dan dapat dibuktikan. Dan yang keempat yaitu kompor adalah cara berpikir dengan membandingkan suatu yang mempunyai kesamaan akan apa yang dipikirkan, tetapi penekanan pemikirannya ditunjukkan pada kesepadanan bukan pada perbedaannya. Dan yang selanjutnya yaitu kegunaan logika. Kegunaan logika yang pertama yaitu membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Dan kegunaan logika yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang terakhir adalah memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas sistematis. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kesalahan-kesalahan berpikir. Kesalahan-kesalahan berpikir yang pertama yaitu fallacy of deterministic intent. Berawal dari kecenderungan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan overgeneralization, yaitu penggunaan 1-2 kasus untuk mendukung argumen yang bersifat umum. Dan yang kedua yaitu fallacy of perspektif, merupakan cara berpikir yang selalu mengacu pada kembali ke belakang atau historis, atau secara jelasnya disebutkan sebagai upaya kembali ke masa lalu. Dan yang ketiga yaitu falsehood ergo propterhood, adalah kesalahan berpikir ketika seorang berargumen dengan menghubungkan suatu yang tidak berhubungan. Yang keempat yaitu fallacy of misplaced, adalah kesalahan berpikir yang muncul karena kita mengkonkretkan sesuatu yang sebenarnya abstrak. Dan yang kelima yaitu argument ad personam, adalah kesalahan berpikir yang menggunakan otoritas seseorang yang belum tentu benar. Dan yang selanjutnya yaitu fallacy of composition, adalah dugaan bahwa terapi yang berhasil untuk satu orang pasti juga berhasil untuk semua orang. Dan yang selanjutnya yaitu ritual reasoning, artinya pemikiran yang berputar-putar menggunakan kesimpulan untuk mendukung asumsi yang digunakan lagi untuk mendukung kesimpulan Anda. Dan yang selanjutnya yaitu black and white fallacy. Inti dari kesalahan berpikir ini ketika seseorang melakukan penilaian atau berargumentasi berdasarkan dua alternatif. Dan yang selanjutnya yaitu argument ad miseria, kesalahan berpikir karena penarikan kesimpulan dengan berdasarkan rasa kasihan tanpa berdasarkan bukti. Dan yang ke-10 yaitu the fallacy of the understood middle term, kesalahan berpikir karena orang yang mengambil kesimpulan tidak melakukan suatu apapun selain menghubungkan dua ide dengan ide ketiga. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu fallacy determinis paranoid, yaitu suatu kondisi kejiwaan seseorang yang merasakan rasa takut yang berlebihan tanpa alasan yang patut dibenarkan. Demikianlah yang menjadi materi saya yang saya dapat jelaskan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.